Kadang kita merasakan Tuhan Allah meninggalkan anak kesayangannya. Sesungguhnya tak benar. Pos roh aku diamaku nang bihak aku gotaku say holong ruhanai di awan mana. Shalom buat kita semua. Jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Resort Maranatha Rawalumbu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Rabu 30 Juni 2021, dari Amsal pasal 24 ayat 10. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Demikianlah dituliskan di dalam firman Tuhan. Hindari hati yang tawar. Jangan tawar hati, terlebih di masa kesesakan. Firman Tuhan ini mengingatkan kita ketika di dalam kesulitan sekalipun. Dalam Mazmur dikatakan, Mazmur 23, ketika di dalam lembah kekelaman, ingatlah ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu menyertai. Ada Tuhan yang selalu menopang kita. Ada Tuhan yang selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Ada Tuhan yang selalu siap sedia memberikan apa yang kita butuhkan. Jangan tawar hati. Kita lihat bagaimana para pejuang di dalam pertempuran atau di medan pertempuran. Mereka harus selalu disemangati agar mereka berani untuk berjuang, berperang. Karena begitu hatinya menjadi tawar, maka mereka akan kalah. Kalah sebelum berperang bukanlah hal yang baik atau yang terpuji. Tetapi berjuang sampai darah penghabisan itu lebih mulia daripada kalah sebelum berperang. Oleh karena itulah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, seberapa besar pun masalah kita, kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan adalah gembalaku. Jika Tuhan bersamaku, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Tuhanlah yang berperang, asal kita mau menyerahkannya kepadanya. Kita selalu di dalam pengharapan. Pengharapan akan pertolongan Tuhan. Keadaan apapun yang menyesakkan, di dalam Mazmur jelas dikatakan, agar kita menyerukan namanya. Minta tolong kepada Tuhan di dalam kesesakan. Tangannya akan menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak ada gunanya kita tawar hati. Di dalam setiap kesulitan, di dalam pergumulan, mungkin penyakit kita tidak bisa disembuhkan menurut medis. Tetapi bukankah Dia tabib agung? Tidak ada yang mustahil baginya. Mungkin sepertinya tidak ada harapan lagi bagi kita untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan
pendidikan kita. Tapi bukankah Dia sanggup mencurahkan berkat-Nya, menunjukkan yang terbaik kepada kita, asal kita tidak tawar hati, asal kita mau meninggikan nama-Nya, asal kita mau menyerahkan semuanya kepada-Nya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Itu jelas dikatakan. Jangan takut. Daud sendiri melawan Goliat yang dikatakan raksasa, orang Israel sudah takut semuanya. Tetapi Daud tidak takut. Dia pergi ke sungai, mengumpulkan batu-batu kecil. Dengan batu yang kecil itu, semua yang ditakuti mereka, orang-orang Israel itu yang menakuti Goliat, jatuh seketika itu juga. Hanya dengan batu kecil yang dari sungai, tanpa menggunakan yang lain, dia sanggup mengalahkan itu. Selalulah berharap kepada Tuhan. Bahkan di dalam lembah kekelaman, ketika tidak ada lagi orang yang sanggup menolong kita, ketika kita sudah ditolak ataupun dipulangkan dari rumah sakit, ketika kita sudah dikatakan no, pintu sudah ditutup untuk kita melamar pekerjaan, ada Tuhan kita. Jangan tawar hati, hindarilah itu saudara-saudara. Tinggikan nama Tuhan. Tuhan penolongku, Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah penyelamatku. Dia akan menolong kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya. Tetapi hindarilah hati yang tawar, tetaplah berpengharapan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau sungguh pemurah. Engkau sangat bermurah hati kepada setiap kami. Dan Engkau menghendaki kami datang kepadamu. Bahkan ketika kami di dalam kesesakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bawakan setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada hari ini, setiap jemaat-Mu yang bergumul, yang saat ini di dalam kesesakan, kami mohonkan kemurahan Tuhan untuk mereka, sehingga mereka menerima kelegaan. Apapun yang menyesakkan mereka, yang menyesakkan setiap kami, biarlah kemurahan-Mu ya Tuhan melegakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.